Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Nas'aluka mujibati rahmatika. Jadi kami berharap kita itu senantiasa sebagai pembelajar yang selalu mengupdate, berinovasi di dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Maka insya Allah akan bermakna untuk anak-anak didik kita. Karena setiap tahun anak itu berbeda karakter. Ya generasi anak 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan generasi sekarang. Sehingga perencanaan pembelajaran mungkin 5 tahun yang kemarin itu sudah tidak cocok lagi dengan sekarang. Jadi kita sebagai guru pun haruslah menyadari bahwa perencanaan itu bagian dari pekerjaan tupoksi kita untuk memfasilitasi anak-anak, bukan untuk istilahnya nyukupi tuntutannya kepala sekolah. Non saya betul penting karena yang dilayani bukan kepala sekolah, tetapi anak-anak. Terutama di P5 itu jelas judulnya project. Tetapi apa project itu hanya di P5? Tidak. Project itu bisa jadi di dalam asesmen dalam intrakurikuler. Seperti tahun kemarin kita sudah mencoba di Mapel PCUK. PCUK juga basisnya project, kemudian seni, prakarya, dan bahasa Jawa. Itu basisnya sudah project. Nah, tidak semua asesmen itu harus dilakukan dalam bentuk tes, nggak harus. Ya bisa juga asesmen itu dilaksanakan dalam bentuk non tes. Seperti di PAI. PAI itu banyak asesmen yang mungkin dilakukan dalam bentuk non tes. Apa harus tes? Ya tidak harus. Saya pikir melaksanakan itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar menghafal. Daripada menilai sholat itu ditanyakan berapa rukun sholat, lebih baik anak suruh praktek mudeng porak dengan sholat itu akan jauh lebih bermakna. Kemudian nanti untuk hari Selasa insya Allah kami juga nyuwun kepada pengawas sekolah kita untuk mendampingi kita di dalam kita belajar bersama. Sekaligus juga nanti ada momen-momen penguatan apa yang dikersake beliau itu biar langsung bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru sedanten. Marilah kita buka secara resmi kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan secara atas izin Bapak Ibu dan ridha Allah, saya nyatakan kegiatan ini dibuka dengan resmi. Ya, ketika laporan ke kementerian di BPPMP pun saya dicucuk niku nggih. Prinsah, Bu, aku njaluk laporannya iki, Bu, aku njaluk dokumen iki, aku njaluk SK iki, aku njaluk. Itu berulang kali saya itu jadi jujukan dari BPPMP. Satu sisi memang merepotkan, tetapi itu menurut saya secara citra kita itu berarti diakui bahwa kita telah mampu menjalankan IKM dengan pada track yang benar, bukan sempurna. Kalau menurut saya tidak sempurna, tetap ada bagian-bagian yang harus kita perbaiki. Tapi menurut saya kita sudah berada pada track yang diharapkan. Termasuk kita juga diminta untuk menjadi praktek baik di kementerian kemarin oleh Dit SMP. Juga saya diminta untuk ke Jakarta, itu juga bagian. Oh berarti trackku itu benar gitu. Itu bagian dari yang kemarin juga diapresiasi dari protokol ya Pak Mas nggih. Ngertine wis duwe channel TV gitu. Ya sakarmu lah arep ngendika gitu. Itu kan hanya channel YouTube ya, tetapi dianggap sebagai
media kita berbagi itu sebagian, wah itu bisa diangkat sebagai piloting dari setiap sekolah sehingga bisa menjadi wahana untuk membuktikan kinerja sekolah masing-masing. Dan memang alhamdulillah Brinsa TV itu punya konten yang to be continue, selalu berlanjut. Setiap bulan mesti ada konten ya Pak Rudi ya, pasti ada konten yang keluar. Dan itu sebagai bentuk kegiatan di sekolah. Dan saya sampaikan itu terima kasih untuk tim di publikasi advertensi. Ya, ada Pak Rudi motornya, ada Pak Ilham, Pak Abri. Hanya memang di web Pak Abri yang belum tersentuh, itu bagian yang saya juga disentil sama komite terkait pemanfaatan web. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk membacakan hasil koordinasi tim fasilitasi P5 yang pertama untuk tema kelas 7 adalah kearifan lokal. Koordinator saya sendiri Suprapti, anggota Ibu Latifah, Ibu Sus, Bapak Rizal, Ibu Dwi, dan Ibu Elis. Kemudian untuk tema kedua kelas 7, suara demokrasi, Ibu Suryani selaku koordinator fasilitasi dibantu oleh Pak Ilham, Ibu Ika, Bapak Abri, Ibu Bekti, Ibu Ayu, dan Ibu Binti. Ya. Kemudian untuk tim yang ketiga yaitu Bangunlah Jiwa Raga. Ini berlaku untuk kelas 789 kalau Bangunlah Jiwa Raganya itu menyampai di kelas 789. Koordinator adalah Bapak Lutfi. Kemudian anggotanya Ibu Marta, Pak Catur, Pak Mas, Pak Jam, Ibu Cahya, Ibu Koir. Kemudian untuk kelas 8 adalah Bapak Triwayudi dengan anggota Miss Ase, Mbak Iza, Bu Uswatun, Ibu Rizka, Ibu Ratna, Bapak Adi. Kemudian untuk tema rekayasa teknologi, koordinator adalah Bapak Ali Sadikin dengan anggota Ibu Mul, Ibu Darni, Bapak Sadu, dan Ibu Ida. Kelas 9. Tema kelas 9 adalah kewirausahaan dengan koordinator Ibu Liana. Anggota adalah Bu Rofi, Ibu Seli, Ibu Warti, Ibu Indah, kemudian Bapak Rudi, dan ada Ibu Kepala Sekolah di sini. Ketujuh, Bhinneka Tunggal Ika. Koordinator adalah Ibu Catur dengan anggotanya adalah Ibu Sani, Bapak Parman, kemudian ini Ibu Pur. Oh iya, Ibu Suwati ada di kewirausahaan atau Bhinneka? Setelah Bapak Ibu memiliki daftar list dari usulan anak-anak, barulah Bapak Ibu membuat itu diambil lagi mana yang memungkinkan untuk kita jalankan. Memang dari bacaan tadi ada yang sudah kemarin sudah dilaksanakan, ya sudah masukkan saja.
ilmu dari apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran selama 2 bulan ini menjadi calon guru penggerak. Pancingannya ini adalah sebuah pertanyaan, boleh nanti dijawab. Jawabannya benar atau salah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah ini benar atau salah? Benar atau salah? Tidak ada yang menjawab benar? Ada yang menjawab benar? Ada yang menjawab? Menggunakan deskripsi. Pada pendekatan ini, pendidik telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan suatu tugas, proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang hendak diukur. Ya, TP-nya, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Contohnya kalau deskripsi ya seperti ini. Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun kriterianya dulu. Ya, ada berapa kriteria di sini? 5? 4 ya. Ya, yang bawah itu kesimpulan, dan kesimpulan ini wajib harus ada. Ketika Bapak Ibu nanti membuat KKTP dengan pendekatan menggunakan deskripsi. Jadi di sini ada 4 kriteria Bapak Ibu. Nah, kalau yang di era POT yang sudah kita lakukan kan dengan yang interval ini. Nah, apakah memungkinkan nanti di aplikasi itu kita bisa milih di antara 3, apa dari sononya memang yang kita pakai yang nomor 3 ini. Kemudian yang kedua, apakah interval yang tersaji di situ misalnya 0 sampai 50 sampai dengan 85 sampai 100% itu bisa diubah? Karena itu tentu kan akan mempengaruhi predikat ya barangkali ya. Jadi ketika kita memasukkannya 70 sampai nilai terendahnya tuh kita isikan 70, kemudian itu nanti misalnya kita ganti 72 atau kita ganti rentang antara berapa itu tadi 70-80 itu apakah akan berpengaruh ke predikat di deskripsinya? Penyusunan modul ajar atau RPP dari kurikulum kita. Suatu kali kita ini sekolah penggerak, apalagi sudah mau masuk di tahap ketiga, tahun ketiga ini, mesti di WA, Bapak Ibu suka di WA temannya enggak ya? Aku silaono modul, mau pinjam perangkat gitu. Nah, minta ya, ora pinjem ya, minta wis. Ngertine kono ora ngerti prosesnya, ngertine jadi wis ngene, wis tijos ngene. Saya Pak Jam kelas 7, dan nanti pembagiannya di MGMP Mapel itu Bapak Ibu. Karena besok Pak pengawas kesini kan mesti, wah iki apa hasilnya IHT geriaan iki, apa ya mung do. Nah mesti beliau akan melihat bagaimana produk kita. Ya, kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengalihkan 1 perjenjang itu, terutama yang paling agak berat kelas 9 karena utuk-utuk ya. 3 hal yang bisa kita diferensikan. Yang pertama kontennya atau materinya. Yang kedua bisa prosesnya, bagaimana Bapak Ibu nanti membelajarkan anak itu dengan kegiatan apa. Dan yang ketiga produk yang dihasilkan. Nah masing-masing ini entah konten, entah proses atau produk itu harus dilihat oleh Bapak Ibu tentang kesiapan belajar siswanya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memilih tentang diferensiasi apa yang cocok di kelas tersebut. Satu bikin, mantap. Oke, Brisa. Satunya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, di awal pembelajaran kita ini nanti kita awali dengan speaking. Ini niatnya untuk konsentrasi ya. Niatnya untuk konsentrasi.
Bapak Ibu satu sama lain udah tahu namanya nggih? Nanti yang nggak bisa menjawab nanti langsung maju depan untuk menyanyikan sebuah lagu. Mulai 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Lutfi Asih. Catur Marta. Aku pikir Lutfi Liana. Ilham. Suryani. Yani Catur. Catur Pak Mas. Pak Mas Burana. Uswa Abri. Rudi Bulat. Bulat Rizal. Terus Rizal Sadu. Ali Asin. Asih Latifah. lambat. Konsentrasi dimulai. Lutfi Wondo. Wando Adi. Adi Asin. Asih Catur. Catur Abri. Abri Ratna. Bisa. Marta. Nyanyi konsentrasi Lutfi Binti. Mohon maaf harus pakai konsentrasi, konsentrasi dimulai. Lutfi Arum. Uswa Liana. Oke, menyanyi. Pancasila negara negara yang mampu hidup jaya PKK. Mari kita tegakkan misi sekolah dan semboyan satria, santun agamis tampil terdidik rapi indah. Itu tujuannya, itulah tekad kita. Untuk 1 September jadi pengawas. Artinya nek perkara KOSP wis luwih ngerti jenengan dhisik bangane saya. Asline lho. Makanya aku aduh lah kok KOSP ini aku harus protes karo Bu Umi Isin. Orang protes. Iya lah kan saya merasa lah iki berdoa aku nguyai segoro. Wis. Ya, jadi nanti gini Bapak Ibu, konsepnya kita diskusi. Kita diskusikan bersama. Kemarin saya udah dikirimi KOSP-nya SMP 1 Beringin yang tahun lalu. Nanti kita coba telaah bersama. Tapi dalam konteks ini konteks diskusi. Orang usah goleki salah bener. Orang usah baper-baperan. Karena prinsip saya kalau saya sudah menjadi pengawas di satu sekolah, nek sekolah itu mempunyai prestasi yang membanggakan, aku rak nunut bukti. Tahun lalu sudah di sama lewat kursis kalau tidak salah sudah di-share contoh KOSP yang digunakan jadi panduan penyusunan KOSP. Tahun ini ada lagi Bapak Ibu, tapi masih digodok. Baru kemarin kami merapatkan pengawas rapat. Setiap Senin kan kami pengawas biasanya ada agenda rapat. Rapatnya isinya macam-macam. Kemarin diisi mendiskusikan draft KOSP yang disusun oleh salah satu teman untuk kita diskusikan sebelum di-share ke sekolah. Jadi intinya apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu intinya jadi apa kurikulum Merdeka Bu? Nek pembelajaran bermakna sedikit biar gitu ini udah tadi orang bermakna. Monggo dalam minggu ini nanti penuh dengan diskusi-diskusi
PMP dan diskusi-diskusi tim fasilitasi P5. Ini semua pekerjaan sudah selesai. Dengan demikian Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 22 kita membuka kegiatan. Hari ini kita adakan beberapa